Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Tabe pun, nabe tabe sikan dua numpang cawa. Ya pun. Hari ini saya Fikri di Studio 33 telah kehadiran 3 orang narasumber, ya, 2 orang diantaranya pemuda, ya. Ini adalah gubernur ya Bu ya, Iya. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Saumero Jurai, ada Muhammad Ihsan. Sehat San? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Kemudian ada juga Rafi Punjabi. Ini wakil gubernur, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Saumero Jurai. Juga ada ibu yang cantik ya, Ibu Neltilita SH sebagai Kasubag Kemahasiswaan ya. Ya, terima kasih. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Pemuda Harapan Bangsa. Kabar-kabarnya nih Ihsan sama Raffi ya, baru dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur. Ya, alhamdulillah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Saumero Jurai. Nah, apa sih yang akan dilakukan sama Ihsan sama Raffi ke depan? Boleh siapa yang jawab? Boleh Ihsan dulu mungkin. Apa yang mau dilakukan ke depan supaya bisa mengajak pemuda-pemuda mahasiswa Fakultas Teknik untuk menjadi harapan bangsa? Yang pertama itu kita bakalan ngaduin pikiran dulu Pak. Karena gimana caranya kita tuh harus satu pikiran dulu, Ya, baru enak menyatukan, geraknya ya, jalan. ya. Menyatukannya dalam visi misi biasanya. Ya. Ya, gimana tuh? Dengan visi kami mewujudkan fakultas teknik yang aktif, positif, dan bersinergi. Wah, luar biasa. Terus caranya gimana? Cara untuk mewujudkan visi itu biasanya lewat misi. Iya. Apa misinya? Mewujudkan internal organisasi yang profesional, berbasis kekeluargaan, mewujudkan harmonisasi antar organisasi di lingkungan fakultas, mendukung peran mahasiswa untuk aktif dan berpartisipasi, meningkatkan kegiatan yang menunjang soft skill baik akademik maupun non akademik. Oke. Tadi ngomong akademik non akademik ya, berarti dalam bidang pendidikan nih. Saya mau tanya, apa sih programnya? Mungkin ke Raffi deh. Programnya dalam bidang akademik apa? Makasih sebelumnya buat. Ya. Gimana, Vi? Kedepannya kami bakal menciptakan sebuah program-program yang berbasis akademik, lebih cenderung lebih memanfaatkan anak-anak mahasiswa ataupun mahasiswa untuk belajar lebih aktif lagi, akan sadarnya kampus, akan sadarnya pentingnya kita kuliah untuk menunjang masa depan yang lebih baik lagi. Terus itu hal yang paling terutama kita akan sadari kepada mahasiswa-mahasiswa itu niatnya dulu. Ketika dia ada niat, ada kemauan, di situ bakal terciptanya rasa kenyamanan. Ketika dia sudah nyaman di kampus, apapun kegiatan, apapun itu, mau di akademik ataupun di non akademik, dia bakal menyukai itu. Mungkin program kedepannya yang bakal kami ini ada beberapa tema yang ingin kami luncurkan, yaitu pemuda cerdas. Ya, bagaimana tuh pemuda cerdas? Jadi pemuda cerdas itu salah satu perkumpulan mahasiswa, terutama khususnya di Fakultas Teknik. Kami bakal mengajak berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dengan menciptakan suatu program-program yang besar untuk menunjang mungkin bisa ke masa depan dia. Contoh konkret yang bakal kami terjunkan di program yang akan datang seperti tadi itu kayak belajar cerdas dengan anak-anak, mengajak anak-anak yang layak kurang mumpuni untuk melanjutkan universitasnya, melanjutkan pendidikannya. Di situ kami bisa membangun suatu rumah bahasa,
Situ berbasis akademik. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mengajak anak-anak yang kurang untuk bergabung gitu ya, Belajar sama-sama. bersama-sama, luar biasa. Oke, Bu Nerti, ini Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik ini berapa lama Bu masa jabatannya? Itu sekitar 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, 1 tahun itu berarti mulai ketika dilantik sampai dengan sekarang 2020, berarti 2023 akan habis. Iya. Ya. Gimana nih cara Bu Nerti buat mendorong, mengajak, mensupport mahasiswa-mahasiswa ini buat supaya jalan nih, nggak melempem. Biasanya kan setelah dilantik biasanya udah nih. Nah, gimana supaya aktif bisa membawa hal-hal positif di Fakultas Teknik, gimana Bu? Oke, Pak. Mungkin cara kita untuk mendekati mahasiswa-mahasiswa, saya ada triknya tersendiri. Wah, boleh dibagi-bagi tuh Bu triknya. Oke deh. Siapa tahu Bapak Ibu pembimbing mahasiswa yang lain juga mau tahu nih gimana Iya, triknya. iya. Oke, mungkin saya akan mendekati mereka, Pak, dengan cara keibuan. Kan biasanya artinya pemuda-pemuda kita itu kan kalau melalui kita mendekatkan diri kepada mereka dengan cara kita menyayangi mereka, menyapa mereka, dan membimbing mereka, ya mungkin insya Allah mereka akan lebih dekat sama kita dan kita arahkan dan kita bimbing untuk mereka akan lebih maju, akan lebih terarah untuk masa depannya mereka. Jadi keibuan ya caranya. Iya, iya. Terus kalau yang bapak berarti kebapaan berarti. Ya, karena kebetulan saya Ibu-ibu, seorang ibu, iya. ya saya menggunakan cara keibuan saya. Keibuan, Ah. luar biasa. Jadi mendekati dengan cara keibuan. Tapi ada yang pernah ngomong gini Bu, kalau kita misalnya terlalu dekat nih sama mahasiswa ini dalam tanda kutip suka kurang ajar. Gitu. Nah itu gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih bukan kurang ajar, Pak, karena mereka merasa dekat sama kita. Mungkin mereka cara memandang kita merasa lebih dekat itu, kalau menurut saya, kalau bagi saya bukan kurang ajar, karena sama aja kayak anak kita, Pak. Suka salah ya Bu ya? Ya, Misalnya kalau kita salah. ngerasa kita dekat, ajak dia ngobrol, mungkin dia akan lebih curhat sama kita, lebih banyak cerita. Ibu, bagaimana ini Ibu? Nanti masalahnya program saya ini belum bekerja. Oke, lanjut ya, Ma. Oke, saya mau ke Gubernur BEM dulu nih. Siap. Nah, tadi untuk bidang pendidikan mengajak anak-anak yang kurang mampu, kurang dalam segala hal lah, untuk ayo kita sama-sama berpikir cerdas. Nah, sekarang kalau untuk bidang tekniknya sendiri nih, apa programnya? Kita kalau bicara tadi tentang akademik, Ya, yang sekarang non akademik gitu ya. oke. Kita tuh punya Pak, namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia, FKMTSI, Iya. wilayah 5 Jakarta Lampung. Jadi kita itu bisa sharing-sharing sama kampus-kampus lain gitu Pak. Ada dari Unila, dari Tekno, dari Mahalayati, dari UBS segala macam. Jadi kita itu diskusi sharing tentang keteknik sipilan Pak di situ. Itu yang itu kan kerjasama nih. Kalau yang teknis nih, apa yang mau dibuat selama 1 tahun sampai 2023 itu apa nih yang non akademik, mungkin yang mau program apa yang mau dibuat? Non akademik program yang akan kita buat mendukung programnya Pak Dekan. Apa itu? Kemarin tadi tuh Pak Dekan bilang ada teknik lomba apa Bu? Tenis meja. Tenis meja. Ya, itu kita dukung penuh. Gitu, Pak. Itu kalau tekniknya kan sport ya. Ya. Kalau yang berhubungan langsung dengan teknik, ada nggak kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan selama kalau setahunnya dibilang pendek, dibilang panjang juga nggak kerasa udah. Iya. Untuk keteknikan kita akan melaksanakan kegiatan program kerja yang tidak terlaksana di tahun kemarin, yaitu uji beton Pak. Jadi tahun kemarin itu kita sempat bikin prokerja uji beton di tahun angkatan 2020-2021 kemarin. Belum berjalan ya. Belum berjalan. Jadi insya Allah kami akan laksanakan kegiatan itu di tahun 2022-2023 ini. Uji beton tadi ya. Terus untuk kan kita ini kampus itu wajib ya ada Tridharma perguruan tinggi, pendidikan,
dan pengajaran yang pertama, terus penelitian sama pengabdian. Nah, yang mau saya tanya, boleh siapa aja yang jawab deh, boleh Ihsan atau Raffi juga boleh. Organisasi ini menunjang kita untuk lebih aktif kuliah atau mengutamakan organisasi daripada kuliah? Gimana nih kalau dari teman-teman mahasiswa melihatnya? Mungkin dari Bung Ihsan. Jadi gini Pak, Ya. adanya BEM ini, adanya organisasi ini seharusnya jadi pemacu untuk kita semakin semangat untuk belajar, gitu Pak. Jadi kalau ada orang yang berpikir kalau kita berkegiatan, kita berorganisasi itu untuk merusak kegiatan kita di perkuliahan, itu salah besar menurut saya. Karena harus utamakan perkuliahan ya, Iya, daripada perkuliahan. organisasi ya. Karena di perkuliahan itu bakalan cara kita ngomong ke orang itu bakalan kepake di organisasinya itu Pak. Jadi organisasi ini menunjang Iya, Ya. jadi sebagai penunjang. kegiatan pendidikan dan pengajaran di kelas. Siap. Itu untuk pendidikan pengajaran, pendidikan pengajaran. Kalau penelitian nih, ada nggak rencana mau ikut misalnya penelitian bareng dosen atau mewajibkan paling nggak selama satu periode ini satu jurnal lah diterbitin, atau mau bantu dosen di proyek apa gitu, ada nggak di bidang penelitian programnya? Kemarin Untuk penelitian itu kita kan kemarin itu Ya, ikut mungkin buat PKM PKM ya Bu Iya, ya kemarin ya. Heeh. Kita itu semua mahasiswa teknik alhamdulillah ikutin itu Bu ya. Iya. Nah, untuk penelitian itu bakalan kami lakuin dengan kerjasama dengan dosen-dosen. Oke, jadi jalan ya penelitian juga ya dalam bentuk PKM mahasiswa. Program Pekan kreativitas mahasiswa. Itu kalau nggak salah ada 10 skim ya. Ya, siap. Bisa dilihat, dipilih mau skim yang mana yang mau diikuti. Nah, kalau pengabdian nih, ada nggak rencana misalnya buat baksos atau ke panti asuhan atau menanam pohon atau apa, ada nggak pengabdian yang mau dilakukan ke masyarakat? CSR atau apa gitu, mungkin Raffi bisa. Mungkin sebelum itu sedikit menambahkan tentang adanya yang tadi ditanyakan yang ditambahkan oleh Bung Ihsan. Ya. Penting organisasi atau penting kampus. Kalau menurut saya benar yang dikatakan Ketua Gubernur tadi, kita lebih mementingkan dulu masa depan kita yang ada di kampus. Karena menurut saya, analisa saya secara pribadi, organisasi ini hanya nilai plus tambahan. Nilai plus tambahan di mana kita mendapatkan relasi yang banyak, mendapatkan pertemanan jaringan yang lebih luas. Terus itu kita mendapatkan bagaimana kita bisa manajemen waktu yang baik dan kita bisa public speaking, terus melatih mental kita ketika berbicara dengan banyak orang. Itu hanya nilai-nilai plus tambahan kita buat menunjang ke depannya. Dan lebih utama dan lebih penting lagi, jangan pernah tinggalkan kampus sih. Kayak lebih mentingin ke universitas ataupun ke jurusan lain. Saya pikir tadi jangan pernah tinggalkan sholat. Utama sih. Utama, ya. Utama. Oke. Ya, jadi kalau pengabdian tadi belum dijawab tuh. Gimana sih? Kalau untuk pengabdian, Ada kita nggak? bakal terus mencari informasi dengan adanya kita sering diskusi dengan banyak relasi dengan seperti contoh kemarin kan adanya Gunung Semeru, kita bakal menerbitkan baksos-baksos atau langsung terjun ke lapangan untuk mencari menolong yang keluarga kita yang ada di Semeru. Mungkin rencana kedepannya bakal ada, tapi cuman belum terencana. Bakal ada, cuman belum terencana. Itu ya yang mau dibuat untuk kedepannya. Iya. Gitu. Berkaitan sama tema kita hari ini ya, pemuda harapan bangsa. Nah, harapannya pemuda-pemuda ya, harapan Ihsan, Raffi itu bagaimana sih bangsa Indonesia ini seperti apa maunya? Idealnya, baiknya dari kacamata pemuda. Mungkin dari Ihsan atau dari Raffi boleh gantian? Mungkin punya pandangan yang beda karena nggak mungkin tiap orang itu pasti punya pandangan yang beda gitu kan. Raffi gimana? Kalau dari kacamata sudut pandang Raffi, pemuda hari ini adalah pemuda yang amat banyak kreatif, amat banyak jenius yang mempunyai imajinasi yang liar
Tapi pemuda kita ini kurangnya wadah. Menurut analisa tadi kan, kayak pemuda di Indonesia ini nggak kekurangan orang-orang yang pintar, tidak kekurangan orang-orang yang kreatif. Tapi dorang bingung ingin menumpahkan kreativitas dorang, ingin menumpahkan imajinasi liar dorang ini mau kemana? Kurangnya wadah buat membangkitkan pemuda-pemuda hari ini. Hingga penyebabnya teknologi sekarang semakin meningkat dengan adanya gadget, semua bakal ke teknologi, yang adanya kaum rebahan itu, terus tuh kaum bongkok itu kan bisa menimbulkan isu-isu yang sangat apa ya, menurut saya kedepannya bakal Kurang baik ya. Iya, kalau Indonesia ini bakal terus-terusan kaum rebahan, kaum bongkok itu semakin banyak, kita bakal kekurangan pemuda-pemuda yang aktif. Jadi harapannya ada wadah. Gitu Sebenarnya wadah itu kuncinya. Mungkin salah satunya melalui BEM ini ya Bu Nelti ya. Iya, betul. Benar. Jadi salah satunya BEM ini apa yang dilakukan tuh dari solusi dari yang disampaikan Raffi tadi? Ya mungkin kita berusaha Pak, minimal artinya memberikan mereka wadah sedikit, bagaimana Kreasi, kreativitas mahasiswa, mau ke arah mana mereka, kita arahkan, kita bimbing mereka untuk artinya mengeluarkan kreativitas mereka loh, artinya minimal kayak BEM, mereka kan banyak sih Pak, artinya program-program yang perlu kita bantu, walaupun wadahnya dalam bentuk semangat, dalam bentuk yang ada di fasilitas kita di Universitas Sabura inilah Pak, minimal. Ya dikit-dikit sih udah ada kita wadahnya Pak, minimal dosen-dosen kita juga kan Luar biasa. kayaknya luar biasa. Itu yang saya Tinggal ngejalanin aja. Ya, Bu, ya. iya. Poles sedikit. Iya. Sedikit. Oke, itu Kita- kalau itu dari Raffi tadi. Kalau dari Ihsan gimana San? Kalau dari Maunya pemuda seperti apa ke depan? kalau dari Iksan itu jadi pemuda ke depan itu jangan males Pak, Jangan males ya. jangan males untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat. Jadi kita itu kalau kita benar kata Raffi tadi, kalau kita males, kita mager itu kita nggak berkembang, kita stuck di situ aja gitu. Jadi kita harus bergerak, berkembang. Jadi jangan malas gitu Pak. Jadi terus ya. Terus jadi mungkin salah satunya juga kenapa alasan Ihsan sama Raffi mencalonkan diri ya kemarin ya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas Teknik gitu ya. Betul ya, jadi supaya tadi Raffi punya wadah, Ihsan juga supaya lebih kreatif. Betul ya? Betul. Betul Pak. Oke. Nah, balik lagi nih ke tadi kata-kata Bung Karno ya, beri aku 1000 orang tua niscaya akan mencabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda niscaya akan guncang dunia. Berarti kekuatan pemuda itu sangat-sangat kuat, luar biasa. sangat-sangat luar biasa. Jadi apalagi yang masih muda-muda kayak Ihsan sama Raffi gitu ya, harusnya bisa dengan kekuatan tim dari BEM ini harusnya bisa banyak berbuat, baik untuk fakultas, universitas, kemudian juga provinsi, bahkan untuk negara atau dunia bahkan, nah gitu ya. Mungkin mimpi nih ya, selain tadi program sudah, impian ke depan yang agak ada nggak sih impian besar yang mau diwujudkan gitu ya, untuk masyarakat, karena sekarang ini kan dunia itu sudah tidak lagi terbatas, sudah tidak lagi terbatas karena dengan adanya teknologi. Walaupun kita nih di Lampung misalnya, kita bisa aja menjelajah sampai ke Cina. ya ke Cina, ke Amerika dengan teknologi di sana. Caranya apa? Pakai Zoom misalnya kan, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak cita-cita besar dari Raffi atau Ihsan untuk pemuda Indonesia? Yo, sweet aja mungkin. Mungkin Raffi. Saling lempar-lemparan Iya. ya. Nah, Kalau impian terbesar saya dari selama saya hidup, Pak. Ya, ya jelas harus punya mimpi. Iya. betul. Pemuda itu harus punya mimpi. Cocok Bu Nelti. Iya. Kalau impian lebih ke non akademik, bagaimana impian saya ini terwujud, menciptakan suatu pemuda-pemuda itu kayak seperti mempunyai suatu program tapi leluhur, ngebudaya.
Jadi budaya. program itu nggak cuma cetak mati di tahun periode dia. Program itu selagi itu positif dan bagus bakal bisa ngeregenerasi di tahun yang akan datang. Itu. Mungkin itu. Benar ya. Jadi sebenarnya ya kalau saya pernah baca, organisasi yang baik itu adalah organisasi yang bisa melahirkan penerus, pemimpin penerus yang bisa meneruskan program-program. Terus kalau Ihsan mungkin gimana, punya cita-cita, mimpi, ide untuk bukan lagi ngomongin soal kecil tapi udah dunia gitu, mungkin punya ide seperti apa? Mimpi ya. Iya. Pemuda Apa itu sekarang harus punya mimpi. apa sekarang masih tidur? Ya. Ada mimpi nggak? Kalau mimpi yang untuk mendunia nggak ada sih Pak. Cuman kalau mimpi untuk ke depan mau gimana itu ya pastinya bakalan mau yang terbaik di sebelumnya gitu Pak. Jadi kita belajar terus untuk melakukan kegiatan yang positif, ya gitulah. Mimpinya ini banget ya, maksudnya simpel banget, yang penting hari ini harus lebih baik baik. daripada kemarin. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin closing statement nih dari perwakilan aja, boleh dari Raffi atau Ihsan, siapa yang mau ngasih closing statement mengenai tema kita hari ini, pemuda harapan bangsa. Mungkin lebih ke pesan aja sih Pak. Ya. Untuk pemuda hari ini, saya mewakili mewakili BEM Fakultas Teknik, ingin menyampaikan sedikit pesan untuk para pemuda yang ada di sana, khususnya yang ada di Bandar Lampung aja dulu. Ya. Jadilah pemuda yang berperan, jangan jadilah pemuda yang baperan. Wes, luar Keren, biasa. keren. Oke, Bu Nelti nih, terakhir juga closing, gimana, apa yang mau disampaikan sebagai pendamping dari mahasiswa-mahasiswa ini? Mungkin yang mau disampaikan. Oke deh Pak. Mungkin saya bisa memberi mahasiswa-mahasiswaku yang di Fakultas Teknik ini, Ya, mereka bisa lebih maju. amin. Artinya mereka mempunyai, kayak kata Pak Fikri tadi, mempunyai mimpi yang lebih tinggi. Iya. Ya, akan kita beri mereka masukan-masukan. Artinya kita selaku pembimbing, saya salah satu pembimbingnya, mungkin memberikanlah mereka arahan, bimbingan, biar mereka lebih maju untuk masa depan mereka. Oke, luar biasa. Terima kasih Ya. Ihsan, Raffi, Bu Nelti ya. Semoga mimpi-mimpi, cita-cita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samosir dapat terwujud. Amin. Demikian ngobrol-ngobrol kita kesempatan kali ini. Saya Fikri undur pamit dari Studio 33. Selamat siang, malam, sore, atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waterloo 567. Salah.